Halo Sagi, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Ini khusus untuk weekly reading general Sagi dari tanggal 29 hingga tanggal 5 Desember 2021, khusus untuk karir dan kesehatan ya. Sebelumnya saya minta maaf untuk Sagi atas keterlambatan dari rilis video ini. Ya, kebetulan ada acara nih di rumah gitu ya, jadi repot. Kadang saya nggak bisa pula buka kartu tanpa menenangkan diri dulu ya, atau tanpa meditasi dulu. Jadi bener-bener butuh waktu. Ya, semoga ini tetap bisa bermanfaat untuk para Sagi walaupun terlambat uploadnya ya. Mohon dimaklumi untuk kamu yang berzodiak Sagi. Oke, seperti biasa, mohon dicek Sun, Moon, and Rising-nya untuk kamu lebih memahami perjalanan energi kamu, dan bijaksanalah di dalam memilah pesan yang disampaikan lewat kartu ini, karena saya tidak bisa menjamin akan 100% resonate terhadap kamu ya. Oke, ada Two of Wands. Ini adalah kebimbangan atau dilema yang terjadi. Ini bisa jadi kamu dihadapkan pada dua pilihan antara membuka bisnis patungan bersama teman atau berdiri sendiri. Kalau berdiri sendiri sepertinya kurang uang, kurang modal gitu ya. Kalau patungan, kamu sepertinya trauma atau gak yakin sama partner kamu. Kamu lebih memikirkan jangka panjang ini. Sepertinya takut nanti ada masalah di kemudian hari. Ya, beberapa di antara kamu juga ada ini dihadapkan pada dua pilihan pekerjaan. Ya, bingung ya, pilih yang mana. Ya, ada juga ini dihadapkan pada situasi ekonomi atau keuangan yang seperti terjebak pada situasi yang tidak ada solusinya. Ya, ada sih gaji bulanan ada gitu ya, tapi sepertinya ada juga kebutuhan atau biaya hidup yang harus kamu penuhi. Gak tahu kenapa sepertinya di awal bulan ini agak sulit bagi kamu sepertinya ya, untuk membagi-bagi semua untuk kebutuhan sehari-hari, untuk biaya hidup atau semacam tunggakan. Ya, mau minta bantuan sepertinya nggak ada tempat untuk meminta bantuan. Ya, semua pada menjauh dan kamu serasa berdiri sendiri di sini, berjuang sendiri. Terkhusus yang single parent di sini ya. Ya, ada The Empress. Sementara untuk hasil kerja tuh butuh kesabaran. Ada yang petani, ada yang jualan ya, pedagang. Ya, pastikan butuh hoki ya. Harus bersabar di sini. Terus harus serius, harus tekun untuk pekerjaan ini. Apalagi kalau seorang petani kan harus sabarlah panen. Ya. Dan solusi untuk kamu di minggu ini ya ini King of Cups, balance energi ya. Kamu berusaha untuk menyeimbangkan situasi emosional kamu. Kalau saya ngelihat ini untuk beberapa di antara kamu adalah sosok yang sudah mature energinya, dan kamu tahu sepertinya apa yang harus kamu lakukan. Sudahlah, namanya juga hidup gak selalu mudah gitu ya. Apa yang bisa saya lakukan sekarang adalah menenangkan diri dulu gitu. Ya, in the end di minggu ini ada Page of Swords nih. Ya, harus mau gak mau
harus bangkit, berdiri, ya kan, berdiri sendiri, jangan berpangku tangan sama orang lain. Karena terkadang gitu ya, ketika kita senang, bahagia, semua temen datang kan gitu, tapi ketika kita susah, pada pergi semua. Jadi kamu bisa belajar dari hubungan relationship kamu dengan orang-orang sekitar kamu. Justru pada saat kondisi seperti ini kamu bisa melihat dengan jelas siapa sih sebenarnya teman sesungguhnya, teman yang ada baik suka maupun duka gitu ya. Ya, mau nggak mau harus ini bangkit ya sendiri ya. Ya nggak bisa terus terpuruk di sini, harus bersabar dan bekerja keras. Sepertinya beberapa di antara kamu ada ini yang kehilangan pekerjaan, atau bisa jadi kamu udah kehilangan dan kamu masih teringat-ingat dengan pekerjaan kamu itu, posisi kamu di situ. Sepertinya pekerjaan kamu dulu lebih menyenangkan, lebih stabil untuk income kamu dibandingkan sekarang. Ya, kalau ingat-ingat itu kamu stres banget, nggak bisa berpikir jernih. Ya, untuk Six of Words, ya ini sepadan ya dengan Five of Pentacles. Kamu sendiri nih mau minta tolong sama siapapun, sepertinya nggak ada yang kasih tanda-tanda mau membantu. Dan ya mau nggak mau memang kamu harus cari inisiatif sendiri, harus berjuang sendiri, mempergunakan skill atau kemampuan kamu ya untuk bangkit dari keterpurukan ini. Ya itu dia, seperti kata pepatah, bukan kata pepatah ya, kata-kata bijak orang Chinese tuh saya lihat dari TikTok. Salah satu dari 5 kata-kata bijak ini sangat sadis sih, tapi ya itu salah satu kunci untuk sukses menurut saya. Yang pertama, jangan pernah berharap orang untuk ngebantu kamu. Iya, oleh karena itu selalulah jaga situasi finansial, buat tabungan, dan usahakan kamu selalu berhasil. Semacam itu ya. Jangan pernah berharap orang lain akan ngebantu kamu. Iya, untuk Two of Swords-nya ada Ace of Swords, Ten of Swords, The Lovers, Strength, The Moon, dan juga Eight of Cups. Yep, ada Page of Swords, Ace of Swords. Ya, kamu lagi stalkingin teman-teman kamu ini sepertinya ya, atau bisa jadi teman kamu yang stalkingin kamu. Ini bisa vice versa juga. Ini teman erat kaitannya dengan partner kerja, partner bisnis, atau bisa juga teman yang kamu harapkan ngebantuin kamu secara finansial, yang bisa diajak kerja sama gitu ya. Kamu stalkingin orang ini sepertinya, tapi waktu kamu lihat situasi, sepertinya ini orang nggak akan bisa diajak kerja sama. Dan ketika kamu mengajak kerja sama pun ini sepertinya ngecewain kamu. Bisa jadi menikam kamu dari belakang, ambil untung dari kamu. Jadi kamu harus berhati-hati berteman sama siapapun. Itu ya, karena kamu saya lihat di sini, apalagi kalau kamu memiliki ascendance South Node di rumah yang ke-11, ini sangat senang sekali berteman, terus menjaga hubungan relationship dengan teman, penuh dengan hati ya, menggunakan dengan hati. Jadi kalau berteman terlalu menggunakan hati, ya bisa-bisa aja, tapi ketika kamu sudah memang benar-benar tahu ini teman ini adalah teman bisa diajak suka duka gitu. Ya jangan sama semua, harus observasi dulu temennya ini adalah teman yang baik apa enggak gitu ya. Tapi ketika di sini saya ngelihat lebih kamu kecewa dengan teman kamu ya, atau orang terdekat kamu. Ya bisa jadi ini anggota keluarga ya,
Ini bersifat general readingnya ya. Oke, dan ya ada Ten of Swords nih, kehilangan. Ada semacam ditipu, dihianati, ditikam dari belakang. Bisa kehilangan properti di sini ya, atau barang berharga yang kamu miliki. Ini yang ngeblok energi kamu di minggu ini. Jadi kamu dilema, frustasi, stres. Semacam ada juga trauma di sini ya. Kalaupun beberapa di antara kamu ada yang ingin ngebangun bisnis lagi, ini kamu mikir-mikir, ragu. Dan untuk Ace of Swords ya memang perlu bagi kamu di sini untuk mencari banyak informasi ya, atau kata-kata bijak atau nasihat dari orang-orang yang lebih wise dari kamu. Banyak belajar, banyak mengobservasi situasi lingkungan tempat kerja kamu atau bidang yang kamu geluti. Ya, sebenarnya kamu juga bisa nih memahami orang-orang di sekitar kamu ya. Belajar psikologi akan ngebantu kamu juga memahami karakter atau personality orang-orang sekitar kamu. Ini baik apa enggak sih orangnya gitu, bisa dipercaya atau enggak ya. Ya memang untuk pekerjaan, untuk Sagi butuh yang namanya disiplin diri, rasa percaya diri, dan rasa percaya diri ini bisa kamu dapatkan ketika kamu meningkatkan kualitas ya, banyak menyerap informasi ya, dan balancing energi ya, menyeimbangkan energi di minggu ini sangat penting buat Sagi ya, supaya nggak mudah sensitifan atau nggak mudah marah. Dan dengan bermeditasi atau kamu menenangkan pikiran, ini akan ngebantu kamu untuk berpikir jernih ketika kamu dihadapkan dengan pilihan-pilihan yang membuat kamu bingung ya. Seenggaknya dengan bermeditasi ini akan ngebantu kamu ya berpikir jernih gitu ya. Oke. Sepertinya orang yang dealing dengan kamu nih, ada nih yang berenergi Gemini, Virgo, Capricorn, Taurus, Scorpio, Cancer, Pisces. Iya, yang ngebuat kecewa gitu ya. Ada juga nih Aquarius, Libra. Oke, untuk Oracle Light Worker-nya ada School, ada Outer, dan juga ada Oracle Cards. Iya, untuk School, the answers that you are seeking involves going to school ya. Jawaban dari setiap pertanyaan-pertanyaan kamu, atau ada semacam keputusan atau tindakan yang harus kamu lakukan dan kamu bimbang, sepertinya kamu perlu banyak belajar menganalisis atau observasi bidang-bidang yang kamu lagi dealing ya. Bisa jadi kamu seorang student atau researcher ya, harus banyak belajar lagi lah ya kan, meneliti ya, karena ada juga nih beberapa di antara kamu nampak di sini sepertinya mahasiswa ya. Untuk Older, you have a book inside of you that wishes to be expressed. Make the time to write it. Ya, sebenarnya kamu ini adalah sosok yang udah mature dari segi pengalaman dan juga pengetahuan gitu. Terkadang gitu ya, terlalu mature atau terlalu banyak pengetahuan yang dimiliki juga kadang bisa membuat kita jadi stuck atau energi kita terblok karena terlalu banyak kekhawatiran di sana jadinya. Ya, penilaian terlalu dalam terhadap suatu kasus atau bidang tertentu misalnya ya. Oke, ya ini dia nih masalahnya gitu. Kamu adalah sosok Outer di sini, tapi bisa kena Nine of Wands, bisa mengalami yang namanya trauma atau energi terblok ya. Ini energi yang terblok di sini ini gara-gara faktor orang-orang sekitar kamu ini sepertinya ya. Ya. Dan solusinya adalah ini, balance energi di minggu ini ya. Tenangkan pikiran, bersihkan diri pikiran dari pikiran-pikiran negatif.
Oke, ada oracle cards. You are able to discern answers and guidance for yourself and others. Ya, kamu juga mampu ini sebenarnya melihat situasi, ya, melihat body language seseorang. Ya, dari body language atau bahasa tubuh seorang, kamu bisa menilai itu sebenarnya. Ini orang baik apa enggak gitu ya. Apalagi bagi kamu yang ingin ngejalin hubungan kerja sama dengan orang, ngebangun suatu usaha, ini harus uh, penuh dengan pertimbangan memang, tapi kalau terlalu lama mempertimbangkan, ya kan, bisa kehilangan kesempatan, atau jika tidak hati-hati juga di dalam membuat keputusan, bisa jadi salah gitu ya di minggu ini. Ya, ini sebagai antisipasi untuk Sagi ya, kira-kira kalau ingin membuat suatu keputusan atau ingin ngebangun suatu usaha, ini erat kaitannya dengan kerjasama dengan orang lain, pertolongan dari orang lain, ini sepertinya kamu harus waspada di minggu ini. Hampir-hampir mirip dengan zodiak apa tuh, kalau nggak salah ya, Leo. Ada juga zodiak yang seperti kamu, harus waspada di minggu ini. Pisces kalau nggak salah. Ya, oke, demikian untuk Sagi. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Bila kamu ngerasa ini bermanfaat, resonate buat kamu. Bila kamu ngerasa ini tidak sesuai dengan kamu, boleh diambil sisi positifnya aja atau kamu abaikan saja. Terima kasih buat Sagi, tetap bersemangat dan semoga kalian berbahagia. Sampai jumpa, bye bye.